Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat berharga untuk kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan terbukti nikmat tersebut mampu memudahkan kita untuk menunaikan bagian yang menjadi kewajiban kita, dari mulai melaksanakan sholat wajib, sholat fardu, kemudian melaksanakan thalabul ilmi. Karena dua hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim selama masih hidup. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita curahkan, kita panjatkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para itba'ut tabi'in, dan semoga salawat salam itu sampai kepada kita semua selaku umat pengamal sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, kita kembali lagi di pembahasan akidah, pembahasan yang cukup klasik kedengarannya, tapi sebetulnya ini sangat penting dan pokok. Kalau bahas akidah, wah udah biasanya klasik itu atau kuno gitu ya. Padahal itu satu hal yang sangat penting. Istilah syar'inya itu merupakan usul atau dasar utamanya. Makanya dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala gambarkan yang namanya usul atau tauhid atau akidah itu asluha tsabit, harus menetap dalam hati. Seperti halnya akar, pohon akan kuat apabila akarnya juga kuat, akan tumbuh memancarkan cabang-cabang yang bagus jika akarnya berkualitas. Begitupun akidah kita, asluha tsabit wa far'uha fis sama. Kalau asalnya akarnya sudah kuat, maka far'uha fis sama, kelak buah daripada keimanan itu akan menjuntai ke atas, akan terlihat oleh orang, akan terlihat oleh semesta, sehingga orang akan melihat buah dari iman kita itu apakah kita betul orang yang beriman atau justru sebaliknya. Maka itu dilihat daripada usul atau asal atau akar atau akidah yang kita tancapkan dalam hati kita. Maka ini bagian terpenting dalam tahapan pembelajaran. Tahapan yang utama adalah bagaimana kita bisa menghayati dalam mempelajari bab akidah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan beberapa poin utama dalam masalah akidah. Dan itu menjadi modal yang sangat penting, di mana modal yang pertama itu mencakup bagaimana tentang usul, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak jarang ulama juga mengistilahkan keimanan itu sebagai simpul yang harus diikat pada diri kita. Makanya rukun iman itu ada 6. Jika semuanya itu diikat dalam diri kita, maka kelak akan melahirkan sebuah kepribadian dan melahirkan amalan-amalan yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah punya standarnya. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita belajar beriman kepada Allah, maka kita sudah semestinya memiliki sebuah sistem dalam hati kita. Kalau kita beramal tapi ternyata tidak sesuai dengan kehendak atau ridha Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis hati akan menolak. Kalau kita masih ragu ketika kita sakit, kita langsung mencari sesuatu yang semestinya tidak untuk didahulukan. Sakit langsung nyari obat, ribut, tapi kita lupa untuk mengembalikan kepada Allah. Berarti masih ada yang salah dengan poin utama itu. Ketika kita berdoa tapi kita tidak berharap sepenuhnya, maka masih ada yang salah dengan asal, dengan kekuatan akar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitupun pada simpul yang kedua, beriman kepada malaikat. Kita yakin bahwasanya malaikat itu merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tugas-tugas yang sangat erat dengan af'alullah, dengan segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada manusia yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, kita bisa faham bagaimana harus meresponnya. Maka respon keimanan kita akan mengetahui bagaimana harus meresponnya, menerima atau menolak. Ketika kita menghendaki rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin ada malaikat Mikail. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan delegasi kepada malaikat tersebut untuk membagikan rezeki. Nah, sehingga kita bisa mengkondisikan diri kita bagaimana agar rezeki itu bisa kita dapatkan dengan cara yang berkah, dengan jalan yang lancar, misalnya dengan ikhtiar, atau bagaimana mungkin kita mengkondisikan rumah kita, boleh ada apa, tidak boleh ada apa, dan seterusnya. Nah, sehingga hal-hal tersebut merupakan amalan-amalan yang nanti akan dilahirkan ketika keimanan itu sudah terikat kuat dalam hati kita, dalam diri manusia. Begitupun dengan bahasan kita yang sekarang, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu bahasan yang tidak kalah penting. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kita informasi bahwasanya jauh sebelum kita diutus ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi bahwasanya setan yang berasal dari iblis yang berasal dari golongan jin itu sudah mendeklar bahwa mereka tidak serta-merta, tidak akan segan-segan untuk menghalangi kita kembali kepada Allah, kembali menikmati nikmat Allah lagi yang abadi nanti. Mereka akan menghalangi kita dengan perangkat-perangkatnya, jalan-jalannya, jebakan-jebakannya, dan seterusnya. Maka untuk menghindari itu semua, seyogianya kita bisa menghayati bahwasanya tentu Allah menghendaki sebuah jalan, sebuah pedoman yang harus kita ikuti, yang Allah titipkan kepada para utusan-utusannya. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang pedoman, maka sangat erat kaitannya dengan seluruh aspek kehidupan yang melekat pada diri kita. Dari mulai Nabi Adam alaihi salatu wassalam diutus, maka Allah Subhanahu wa taala langsung juga memberikan pedoman kepada Nabi Adam. Nah, sebelum dilanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna daripada beriman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa. Di sini pengarang kitab Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau menyampaikan bahwasanya setiap orang muslim itu wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan, mulai dari suhuf yang Allah berikan kepada Rasul pilihannya maupun kitab yang juga Allah berikan kepada Rasul pilihannya, serta meyakini apa yang Allah turunkan tersebut sebagai wahyu atau firman Allah, bukan buatan manusia, bukan kesepakatan para nabi atau makhluk-makhluk lainnya. Kemudian kita juga meyakini bahwa apa yang diturunkan oleh Allah berupa kitab sudah Allah khususkan dengan nama-namanya, begitupun lafaznya, bacaannya, serta makna yang terkandung di dalamnya dan isi-isi yang ada di dalamnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga merupakan sebuah kewajiban ketika kita bergantung kepada Allah dan berpegang teguh pada pedoman hidup tersebut. Adapun tata caranya maka dikembalikan pada setiap zaman yang berlaku. Maksudnya setiap zaman itu diutus para nabi dan rasul yang berbeda. Nah, setiap nabi dan rasul itu seluruhnya tanpa terkecuali mendapatkan pedoman, gitu ya. Nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit. Maka Al-Quran dan kitab-kitab lainnya harus kita yakini merupakan kitab-kitab yang agung dan kitab-kitab yang suci. Baik, di sini ada dalil yang pertama. Dalil ini berkaitan dengan makna atau hakikat daripada kitab itu sendiri.
Di sini kalau kita buka di Al-Qur'an di mushaf ya, bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 38. Surat Al-Baqarah ayat 38. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kalau kita lihat dalam tafsirnya, di situ dibahas bahkan dari tata bahasanya terlebih dahulu. Qulna bitu, di situ kata Allah Subhanahu wa taala, qulna, kami berfirman, kami berkata kepada manusia dan jin. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami, banyak ya di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala kadang mengatakan aku, kadang mengatakan dia, huwallah, dialah Allah, kadang mengatakan kami, inna nahnu, sesungguhnya kamilah. Itu ada makna tersendiri ketika Allah mengatakan kata ganti yang khusus untuk menisbatkan pada zatnya. Nah, di sini kul nahbitu, Allah menggunakan domir nahnu, kami gitu ya. Jadi Allah mengatakan kami berfirman. Nah, sehingga di sini ada makna. Apa maksudnya kami di sini? Sedangkan Allah Maha Esa. Allah itu satu. Nah, kata ulama tafsir, kulna maksudnya kami di sini adalah merupakan lita'zimin nafsi atau lita'zimi sya'ni, dalam rangka mengagungkan seluruh zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terjemahkan mungkin menjadi dengan segala keagungan kami berfirman, begitu. Kata Allah, qul nahbitu minha jami'a gitu. Dan kalau kita lihat tafsir ini, di sini Allah Subhanahu wa taala coba menggambarkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia yang dimulai dengan Nabi Adam dan seluruh jin. Seluruhnya kata Allah, qul nahbitu minha jami'a, tanpa terkecuali manusia enggak boleh sebagian-sebagian, jin enggak boleh sebagian-sebagian, seluruhnya keluar dari mana? Dari surga. Kemana keluarnya? Nah, itu dijelaskan di ayat lain kan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ke muka bumi, turun semua ke muka bumi kata Allah. Nah, setelah diturunkan ke muka bumi kata Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dalam satu bentuk hukuman saja. Selama ini kita hanya menghakimi bahwa kita di muka bumi ini dihukum saja, padahal tidak. Di situ Allah Subhanahu wa taala justru memberikan apa? Memberikan misi, memberikan tugas. Makanya kita semua disebut sebagai khalifah. Nah, apa itu khalifah? Dalam satu makna di dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan khalifah itu adalah pemimpin yang saling berganti. Makanya khulafa ya. Khulafa berganti. Nah, makanya pemimpin yang saling berganti, sehingga tidak ada manusia yang abadi, seluruhnya berganti terus. Dari masa ke masa pasti diisi oleh manusia yang berbeda. Hatta para nabi tidak ada yang abadi, walaupun ada yang usianya ratusan tahun, hampir 1000 tahun. Tidak ada yang abadi. Makanya kita di sini mengemban misi, kata Allah Subhanahu wa taala. Qul nahbitu minha jami'a, keluar kalian dari surga seluruhnya. Yang tadinya sudah biasa menikmati nikmat dari Allah, disuruh keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada kelalaian yang diganggu oleh asy-syaitonir rajim. Setan itu memang sifatnya itu ar-rajim. Rajim itu artinya jauh dari rahmat Allah atau terlaknat. Surga itu penuh dengan kenikmatan, sedangkan ar-rajim, sifat setan itu penuh dengan kelaknatan. Jadi tidak cocok kalau ada sifat ar-rajim di dalam surga, sehingga disuruh keluar sama Allah Subhanahu wa taala. Maka begitupun kita, kalau ada bisikan yang mendorong kita pada perbuatan yang dilaknat, maka kita harus mengondisikan hati agar menjauh. Ketika ada benda yang mungkin menjerumuskan kita pada sesuatu yang terlaknat, misalnya dari tontonan, dari handphone dan seterusnya, kita harus mengkondisikan dari ajakan manusia dan seterusnya. Nah, itu bagian dari perangkat-perangkat dan jebakan-jebakan yang disediakan oleh para syaitan. Baik, kembali lagi kata Allah, qul nahbitu minha jami'a. Setelah manusia dikeluarkan
dari surga dan jin, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nah, setelah dikeluarkan maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan apa kepada manusia? Kalian turun membawa misi dan tidak serta-merta atau tidak tangan kosong. Kami siapkan sesuatu, tools, alat untuk kalian hidup di bumi ini bisa menjadi seorang pengelola yang memberikan manfaat, seorang pemimpin yang bisa mengatur segala sesuatu dengan baik. Apa itu? Minni hudan, yaitu al-huda atau pedoman. Nah, ini asal usul di mana diturunkannya nanti kitab-kitab. Makanya seluruh nabi yang jumlahnya 25 yang wajib kita ketahui, selainnya itu berjumlah ratusan ribu ya, atau rasul yang berjumlah ratusan, seluruhnya mendapatkan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Nabi Adam itu tidak ada kaumnya ya, hanya sedikit. Makanya dikatakan mulai dakwah besar itu dimulai dari masa nanti zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, karena manusia sudah sangat banyak. Nah, janji Allah ketika kita diturunkan ke muka bumi, Allah akan memberikan al-huda yaitu pedoman. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, sehingga dengan pedoman tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mampu mengatur seluruh aspek kehidupan kalian, karena di dalam al-huda, di dalam pedoman tersebut akan ada tata cara mengelola rumah tangga, bagaimana mendidik anak, bagaimana mengondisikan rezeki, bagaimana cara kita mengatur interaksi sosial antar manusia yang berbeda dan seterusnya, semuanya ada gitu di dalam pedoman tersebut. Makanya dalam lanjutannya, faman tabi'a hudai, dan barang siapa yang mengikuti, berpegang teguh pada pedoman tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, di situ dijelaskan faman, man, dan maka barang siapa, tanpa terkecuali, mau dia besar, mau dia kecil, mau dia muda atau tua, laki-laki ataupun perempuan, tanpa terkecuali. Siapa yang berpegang pada pedoman tersebut, ini masih berlaku pada seluruh kitab dan pedoman yang diturunkan Allah dari masa ke masa. Berlaku dari mulai orang-orang yang ada pada masa Nabi Adam sampai dengan kita hari ini. Faman tabi'a hudai, kata Allah. Barang siapa yang berpegang pada pedoman yang dibawa oleh setiap nabi, la khaufun alaihim, maka akan ada beberapa jaminan dari Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika kita berpegang pada pedoman tersebut, maka la khaufun alaihim, tidak akan memiliki rasa kegelisahan, dalam artian akan memiliki rasa ketenangan. Walahum yahzanun, dan tidak akan merasa sedih, berarti senang. Sehingga disimpulkan manusia dari masa Nabi Adam itu diberikan pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedomannya seperti apa? Intinya wahyu yang Allah turunkan gitu. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengendalian kehidupan. Nah, sehingga di dalam pedoman itu ada tata cara mengatur diri, mengatur rumah tangga, mengatur istri, mengatur anak, mendidik anak, dan seterusnya. Seluruh aspek ada di dalam pedoman tersebut. Faman tabi'a hudai, siapa yang berpegang teguh pada pedoman tersebut dalam mengatur keluarga, dalam mencari rezeki, dalam mendidik anak, la khaufun alaihim walahum yahzanun, pasti dia akan menemukan ketenangan dan pasti dia akan merasa senang, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berlaku. Yang namanya pedoman itu Allah turunkan di setiap masa. Sehingga kalau kita terapkan misalnya dalam mengelola pekerjaan, kita berpegang pada pedoman. Pedoman apa? Pedoman yang dibawa oleh para nabi. Kalau kita mungkin Al-Quran, maka jaminannya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita tidak akan merasa gelisah, pasti tenang, pasti senang gitu. Jaminannya seperti itu. Makanya kenapa Al-Quran itu nanti diturunkan di bangsa Arab, yang kalau kita lihat peradabannya itu jahiliyah, tidak diturunkan di Romawi yang sudah maju atau di Persia yang sudah imperium.
Tidak diturunkan, justru diturunkan di bangsa Arab. Dan itu terbukti ketika diturunkan di bangsa Arab, banyak sekali prototipenya. Intinya apa? Para sahabat, orang-orang Arab, mereka menjadi khairul ummah. Yang tadinya jahiliyah menjadi khairul ummah, menjadi umat terbaik. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka ikut berpegang teguh pada al-huda, pedoman yang dibawa oleh siapa? Yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun masa terdahulu umat Nabi Musa, ketika mereka ingin menjadi umat terbaik, ketika mereka ingin tenang dan senang dalam segala aspek kehidupan, harus berpegang pada pedoman yang dibawa oleh nabinya. Hatta seluruh nabi begitu. Nah, sehingga kalau kita renungkan, setiap masa itu silih berganti. Setiap masa itu silih berganti. Nabinya berganti, pedomannya juga ikut berganti. Iya, betul. Pedomannya berganti karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan pedoman itu. Dalam beberapa riwayat dijelaskan Allah itu menurunkan pedoman itu disesuaikan dengan kondisi zaman dan dengan kaum-kaum tertentu. Nah, maka nanti hikmah diturunkannya kitab itu ada 4 dan ada suhuf, maka itu tidak lekat, tidak sedikit gitu ya, tidak sedikit yang mengatakan bahwa itu sangat berkaitan erat dengan objek dakwahnya, dan itu justru nanti mengerucut pada pengagungan Al-Quranul Karim. Nah, setiap generasi itu berbeda pedomannya, dari mulai Nabi Adam sampai yang kita kenal Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu mendapatkan suhuf. Nah, sekarang kita mulai masuk. Apa itu suhuf? Apa itu kitab? Yang dinamakan suhuf itu hanya lembaran-lembaran. Jadi urutannya, yang satu pedoman. Pedoman itu berupa wahyu. Nabi Adam dapat pedoman, tapi tidak dapat suhuf. Tidak dapat kitab juga, tapi dapat wahyu. Sehingga tidak ada mungkin sekarang buktinya gitu ya. Yang tidak ada naskah, tidak ada apapun. Jadi Nabi Adam hanya menyampaikan berupa lisan. Nah, karena jika dilihat memang objek dakwah Nabi Adam pun tidak sebanyak nabi-nabi setelahnya. Hanya di lingkup keluarga dan keturunan-keturunannya. Dan kata beberapa ulama, disebutkan jarak antara Nabi Adam, dalam satu riwayat, jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh itu kurang lebih 116 tahun. Setelah Nabi Adam wafat, 116 tahun setelahnya hadir Nabi Nuh alaihi salam. Dari mulai Nabi Nuh sudah mendapatkan risalah. Karena Nabi Nuh sudah menghadapi umat yang cukup banyak, makanya usia beliau pun alaihi salam cukup panjang. Kalau kita buka ya, di surat Nuh misalnya, ada 5 orang yang mereka mewarisi wahyu, yang mereka mewarisi ajaran-ajaran dari Nabi Adam di masa Nabi Nuh, dan mereka ikut berdakwah di situ. Waddau wala su'au wala yautha wa ya'uq wa nasra. Ada 5 orang. Nah, sehingga dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh berganti syariatnya, tapi pedomannya tetap sama. Kemudian Nabi Ibrahim apalagi? Nabi Ibrahim itu mulai dakwah di Babilonia, kemudian ke daerah Mesir, kemudian terus berganti sampai akhirnya ke Hijaz dan tinggal di Mekkah. Nabi Ibrahim hanya mendapatkan suhuf saja, tidak mendapatkan kitab. Apa perbedaannya? Nah, suhuf itu hanya lembaran-lembaran saja. Kalau yang saya pegang ini merupakan kitab. Kenapa kitab? Karena utuh, ada pendahuluan, isi, penutup, tersusun dengan sistematis dan lengkap. Ada rincian-rinciannya. Berbeda dengan suhuf. Kalau suhuf hanya lembaran-lembaran saja. Gitu ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf. Ya. Sehingga suhuf itu tidak selengkap yang dinamakan dengan kitab. Nah, kalau suhuf isinya terbatas. Hanya wahyu-wahyu yang kontekstual dengan umat tertentu juga. Nah, makanya kita lihat juga
para nabi terdahulu itu berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mendapatkan kitab, ada yang mendapatkan suhuf. Walaupun begitu, media dakwah mereka tidak seluas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat, Nabi Ibrahim itu hidup sezaman dengan Nabi Lut alaihissalam. Satu zaman hidup dua nabi. Nah, berarti sesuai dengan kaidah tadi, para nabi itu mendapatkan pedoman masing-masing. Iya betul. Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf tadi, Nabi Lut apakah mendapatkan pedoman? Iya. Nabi Lut mendapatkan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti bentrok dong? Enggak. Kenapa tidak bentrok? Karena setiap nabi zaman dahulu hanya berdakwah pada distriknya masing-masing. Hanya berdakwah pada kampungnya masing-masing gitu. Berdakwah pada daerah yang dilaluinya masing-masing. Berbeda dengan nanti Nabi Muhammad yang membawa Al-Qur'an. Makanya banyak sekali nabi yang hidup di zaman yang sama. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Terus nabi apa lagi? Yang hidup sezaman. Banyak yang nabi hidup sezaman ya. Nah ya. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya hidup sezaman. Semuanya sama, masing-masing mendapatkan wahyu, mendapatkan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada kaumnya masing-masing. Nabi Musa alaihi salam, makanya jelaskan dalam surat Al-Isra ayat 2 dijelaskan bahwasanya Nabi Musa itu mendapatkan apa? Taurat, mendapatkan kitab dan hanya berdakwah kepada waja'alnahu huda li bani Israil. Kata Allah, dan kami jadikan kitab itu sebagai huda, lagi-lagi merujuk pada pedoman. Waja'alnahu hudan li bani Israil. Allah batasi saja. Hudan tadi, pedoman tadi berupa kitab Taurat untuk Nabi Musa hanya dibatasi untuk li bani Israil, untuk orang-orang Bani Israil saja, terbatas untuk satu kaum saja. Begitupun dengan para nabi lainnya. Nah, sehingga berbeda dengan risalah yang diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan pedoman berupa Al-Qur'anul Karim yang sifatnya lebih komprehensif. Karena Nabi Muhammad disebut sebagai nabi penutup, maka wahyunya juga, kitabnya juga adalah kitab penutup. Namanya penutup pasti harus lebih sempurna. Finishing itu harus cantik gitu ya. Membangun rumah finishing asal-asalan gak bisa dinikmati ya, harus sempurna. Nah, sehingga begitulah Al-Quran sifatnya itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, mulai dari syariatnya, isi ajarannya, sampai keberlangsungan berlaku hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Mu'abbad fi kulli zaman, berlaku untuk seluruh zaman. 1400 tahun lebih sampai dengan masa kini Al-Quran masih berlaku. Tidak ada ayat yang diubah, tidak ada hukum yang diotak-atik, seluruhnya masih berlaku. Nah, sehingga hikmah berikutnya Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan pedoman pada setiap nabi, untuk memberikan pembeda pada setiap pedoman tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghendaki nama-nama khusus pada setiap pedoman yang Allah turunkan. Tadi sudah dibahas satu suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab. Nah, Nabi Musa itu mendapatkan suhuf hanya lembaran-lembaran saja. Cuma Nabi Musa ini mendapatkan kitab dikarenakan kalau kita lihat sejarahnya cukup panjang. Makanya di dalam Al-Quran juga yang panjang diceritakan itu kisah Nabi Musa gitu ya. Nah, kisah Nabi Musa ini dari suhuf sehingga berkembang menjadi kitab. Apa itu kitab? Kitab itu tadi kumpulan suhuf-suhuf. Jadi kalau disimpulkan, kitab itu kalau kitab itu jadi kalau dibuka isinya adalah suhuf-suhuf yang terdapat pedoman-pedoman, dan isinya lebih lengkap karena ada pendahuluan hingga ada penutupannya. Maksudnya apa pendahuluan sih? Maksudnya ada pendahuluan berupa syariat terkecil dijelaskan sampai syariat yang mengatur bagaimana tata cara hidup manusia menuju akhirat itu. Dari mulai manusia dilahirkan sampai manusia bersiap untuk menuju akhirat, bahkan alam akhiratnya mungkin di situ dijelaskan, itu kitab namanya. Kalau suhuf tidak selengkap itu. Nah, maka Nabi Musa mendapatkan suhuf, walaupun
Ketika sudah berkembang menjadi kitab, tetap media atau objek dakwahnya itu terbatas hanya kepada Bani Israel, raja yang ada di Mesir yaitu Fir'aun, terbatas. Kemudian berlaku juga untuk Nabi Daud. Satu, Nabi Musa mendapatkan Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf, Nabi Musa mendapatkan suhuf. Yang ketiga, Nabi Musa mendapatkan kitab yang dinamakan Taurat. Dalilnya ada di surat Al-Isra, ada di surat Ali Imran. Kemudian Nabi Daud, Allah Subhanahu wa taala berikan Zabur. Nah, apa isi dari kitab Zabur? Sama, pedoman. Al-Huda, kata Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Semua kitab, suhuf dan seterusnya isinya sama, pedoman. Terus Nabi Isa, sampai dengan Nabi Isa yang Allah karuniakan kitab Injil, isinya sama, yaitu pedoman. Nah, pedoman apa? Di sini dirinci. Yang pertama, syariat. Kalau pedoman berupa syariat atau tata cara beribadah, maka setiap masa ke masa, setiap nabi ke nabi itu berbeda. Nabi Musa dengan kitab Tauratnya punya syariat yang berbeda dengan Nabi Daud dengan kitab Zaburnya. Nabi Daud dengan kitab Zaburnya punya syariat yang berbeda dengan Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Nabi Isa punya syariat yang berbeda dengan Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Tapi seluruhnya dari mulai Nabi Adam yang mendapatkan wahyu, Nabi Idris terus sampai Nabi Muhammad SAW, isi ajarannya itu sama, akidahnya sama, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu kisah, kalau kita menghayati kisah dari sahabat Nabi Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu seorang ulama dari kalangan Yahudi, jadi ustadznya Yahudi. Abdullah bin Salam itu yang tinggal di Madinah. Nah, beliau itu sangat-sangat alim dengan kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau sangat menghayati, mendalami bagaimana isi dari ajaran Nabi Musa dalam kitab Tauratnya. Sampai di dalam kitab Taurat beliau meyakini akan ada Nabi akhir yang kelak akan dilahirkan dengan ciri-cirinya, yaitu merujuk pada kota Madinah. Sehingga orang-orang Yahudi itu pada tinggal di Madinah sebelum Nabi hijrah itu, dengan harapan mereka itu lahirnya seorang Nabi itu dari bangsa Yahudi. Ternyata bukan. Nah, Abdullah bin Salam itu sangat-sangat menghayati isi dari ajaran kitab Tauratnya Nabi Musa, seorang Yahudi yang alim. Sehingga ketika datang Nabi SAW yang dikenalkan sebagai Nabi terakhir, maka Abdullah bin Salam menyambut dengan baik. Setelah menyambut dengan baik, Abdullah bin Salam mengujinya, benar gak nih Nabi terakhir? Padahal beliau Yahudi, gitu ya. Keyakinannya masih sama dengan keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika beliau bertemu dengan Nabi, beliau mengajukan 3 pertanyaan kepada Nabi SAW. Yang pertama, Abdullah bin Salam mengajukan pertanyaan tentang akhirat, kemudian mengajukan pertanyaan tentang bagaimana seorang bayi itu bisa mirip dengan ayahnya atau bisa mirip dengan ibunya. Ketika bayi lahir, kok bisa mirip sih sama ayahnya? Kok ini mirip sama ibunya? Itu alasannya apa? Itu ditanyakan sama Nabi dan seterusnya. Dan Nabi bisa menjawab ke semua pertanyaan tersebut. Sehingga tanpa ragu Abdullah bin Salam langsung membenarkan kerasulan Nabi SAW. Itu membuktikan bahwa pedoman yang Allah turunkan dalam kitab-kitab setiap nabi itu isinya sama, ajarannya sama. Seluruh kitab menjelaskan bahwa akan ada nabi terakhir yang kelak menjadi penutup para nabi. Sehingga Abdullah bin Salam masuk menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitupun kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, semua orang tahu kisah Salman Al-Farisi. Beliau betul-betul seorang pencari kebenaran sejati. Dari mulai keluarganya Majusi, penyembah api, beliau kabur untuk mencari kebenaran. Sampai beliau belajar tentang Injil kepada para ulama Nasrani.
belajar ke berbagai negara, pindah setiap negara, ketika gurunya wafat pindah kepada pendeta ini, pindah kepada pendeta lainnya, sampai mentok di pendeta terakhir yang betul-betul pendeta ori gitu ya, pendeta yang benar-benar beriman kepada ajaran Nabi Isa yang asli. Maka di situ dijelaskan bahwa akan ada nabi terakhir, itu dijelaskan dalam kitab Injil. Sehingga betul lah Salman Al-Farisi datang menuju ke tempat yang ciri-cirinya sudah disebutkan dalam kitab Injil tersebut, sampai akhirnya bertemu dengan Nabi, kemudian memberikan pengujian, pengetesan, betulkah ini nabi terakhir itu? Dan ketika terbukti betul lah, Salman Al-Farisi akhirnya tanpa ragu masuk Islam. Nah, dan masih banyak lagi sebetulnya kisah-kisah yang bisa meyakinkan bahwa seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan ajarannya itu sama, akidahnya itu sama, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Hanya terbatas pada syariatnya, syariat yang berbeda disesuaikan dengan kondisi umatnya yang berbeda, karakteristik umatnya yang berbeda. Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel, karakternya begitu, maka Allah turunkan syariat yang berlakunya seperti itu. Misalnya hukum rajam, makanya Bani Israel itu kan suka mengotak-ngatik, dijelaskan sama Allah. Bani Israel itu suka mengotak-ngatik hukum yang ada dalam kitab Taurat, sampai hukum rajam itu diganti sendiri. Kalau sekarang mungkin ditip-ekin sama dia ditip-ekin, dihapus, diganti, yang tadinya yang berzina dirajam menjadi tidak dirajam, dan seterusnya. Ada beberapa hukum yang diganti oleh orang-orang Yahudi, sehingga tidak terjaga keotentikan dari kitab Taurat. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Maka jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW adalah 600 tahun kurang lebih dalam satu riwayat. Dan di situ selama 600 tahun isinya tidak berubah. Akidahnya sama bagi mereka yang berpegang teguh pada ajaran yang utuh tentang kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan tidak ada jaminan juga bahwa kitab Injil itu sifatnya terjaga. Sehingga kalau kita lihat dari mulai zaman Nabi Isa sampai dengan zaman sekarang, kitab Injil itu diragukan keasliannya. Kalau kita cari yang asli, apakah benar yang sekarang beredar itu asli? Wallahu a'lam. Berbeda dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjaminnya. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran sifatnya terjaga dari segala bentuk pengerusakan, terjaga dari segala bentuk perubahan, penambahan dan pengurangan. Seluruhnya terjaga. Nabi Isa ke Nabi Muhammad jaraknya 600 tahun, tapi Injil sudah ada yang berubah-ubah. Nabi Musa ke Nabi Isa, banyak Taurat yang berubah-ubah. Nabi Muhammad SAW sampai dengan kita detik ini 1400 tahun lebih. Masya Allah, tidak ada sedikit pun yang berubah. Dari bacaan harokatnya yang dari Nabi Muhammad dibaca alhamdu, sampai dengan kita saat ini tidak menjadi ilhamdu. Seluruhnya sama, terjaga. Entah terjaga dari as-sutur, tulisan, seluruh mushaf sama, tidak ada yang berbeda, kecuali memang yang sudah diotak-atik sama orang-orang orientalis, atau mungkin orang-orang munafik, atau mungkin salah cetak, memang salah aja gitu. Karena memang pengalaman kami juga ketika magang di percetakan Quran, dari 100 itu kadang ada 5 sampai 6 yang salah cetak. Ada cetakan Quran, ya lafadznya yang hilang, satu lafadz atau titiknya menjadi 4, harusnya 2, ada aja gitu. Nah, bukan hanya terjaga dari segi pencatatan as-sutur, tapi juga as-sudur, dari segi penjagaan hati, dalam artian hafalan. Ketika dihilangkan Al-Quran, dilenyapkan, dimusnahkan, masih ada para penghafal Quran. Ketika para penghafal Quran dibombardir, dibantai pada zaman Nabi SAW, sampai membuat Nabi SAW sedih, maka ada dokumentasi-dokumentasi yang masih tersimpan, bukti-buktinya. Sampai dengan sekarang semua terjaga Al-Quran. Dan sampai dengan nanti hari kiamat, Al-Quran kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah ada yang bertambah
tidak pernah ada yang kurang dan tidak akan pernah ada yang berbeda dari hukum yang berlaku, dari makna yang tersirat di dalamnya. Sehingga Allah juga sempat menantang. Dalam surat Al-Isra dijelaskan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu." Andai kata manusia berkumpul, bekerja sama, berkolaborasi bersama jin atau dengan makhluk apapun boleh deh, kata Allah. Makhluk terbaik yang ada di muka bumi ini silakan kalian berkolaborasi, ahli tata bahasa, ahli percetakan, ahli apapun, silahkan berkolaborasi, buatlah 10 surat yang serupa dengan Al-Quran. Bahkan kata Allah, kalau gak mampu 10, 1 surat aja. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia seorang pun yang bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu banyak sekali mukjizatnya. Bukan hanya dari segi penurunannya, dari segi bacaannya, tapi dari segi tata bahasanya juga mengandung mukjizat yang luar biasa. Dan terbukti selama 1400 tahun lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang. Siapa yang berani menentang Al-Quran silahkan buat 1 surat saja. Enggak ada tuh yang berani, atau ada yang sudah berusaha membuat tapi malah mempermalukan diri sendiri. Ada riwayat yang menjelaskan orang yang membuat 1 surat mirip dengan Al-Quran tapi justru malah mempermalukan dirinya sendiri. Di Al-Quran ada al-fil, gajah. Mereka juga membuat gajah, tapi isinya sangat-sangat jenaka, sangat-sangat tidak pantas kalau dibawa ke forum-forum pengajian. Nah, maka di samping lain kemukjizatan Al-Quran juga sangat-sangat banyak. Nah, sebelum lanjut ke kemukjizatan Al-Quran, maka otomatis konsekuensi dari keimanan kita kepada kitab-kitab adalah satu, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pedoman berupa wahyu kepada seluruh para nabi tanpa terkecuali. Nabi yang jumlahnya sangat banyak, Rasul yang jumlahnya sangat banyak, 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, seluruhnya mendapatkan pedoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa yang Allah pilih mendapatkan suhuf, dan beberapa Nabi yang Allah pilih mendapatkan kitab. Sampai di situ kita harus taslim, kita yakini bahwa seluruhnya adalah benar. Yang kedua, kita yakini bahwa isi daripada seluruh kitab dan seluruh pedoman yang Allah turunkan, ajarannya sama, akidahnya sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan syariat yang berbeda-beda, tapi tidak mengurangi isi daripada ajaran untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab terakhir, kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, penyempurna syariat sebelumnya. Begitupun Nabi Muhammad SAW menjadi nabi penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya. Maka ketika ada manusia yang mencoba untuk mengotak-ngatik Al-Quran, maka justru mereka mendapatkan sebuah ilmu baru dari Al-Quran. Betapa banyak sekarang orang yang meneliti Al-Quran bukan menemukan kesalahannya, malah ketika mereka meneliti Al-Quran malah lahir buku ensiklopedia Al-Quran, malah lahir buku Al-Quran dan ilmu pengetahuan umum, seluruhnya masuk. Ahli biologi meneliti Al-Quran, terbit ilmu baru, fakta baru tentang biologi. Ahli geografi meneliti Al-Quran, malah menemukan fakta yang luar biasa tentang geografi. Ahli sejarah, ahli tata bahasa, dan seterusnya. Ketika Al-Quran diotak-atik, justru malah menemukan ilmu yang sangat tidak terbatas isinya. Ya, Masya Allah. Maka kembali lagi mengimani kitab Allah, maka kita mengimani seluruh pedoman yang Allah turunkan kepada para nabi yang Allah utus. Dan ketika kita berpegang teguh pada pedoman yang Allah turunkan tersebut, maka jaminannya satu adalah kita mendapatkan la khaufun alaihim, tidak akan pernah merasakan kegelisahan, pasti mendapatkan ketenangan. Dan memang harus begitu, orang-orang mukmin itu harus tenang. Ciri orang yang beriman itu satu, harus tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Beras tidak ada, tenang aja. Udah tenang ya, pajak naik, tenang aja. Tidak tahu ya. Mungkin ada yang tidak tenang. Yang kedua, senang. Walahum yahzanun. Sifat orang yang beriman itu pastilah yahzanun, tidak akan pernah bersedih. Dalam artian senang.
Orang muslim itu harus senang, ya, kata para ulama. Nah, sehingga ketika kita berpegang teguh jaminan tadi minimal gitu ya. Terlebih dengan Al-Quran, kitab suci kita, banyak sekali jaminan-jaminan yang Allah sediakan ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat, Ruhul Amin, menjadi malaikat terbaik di antara malaikat-malaikat lainnya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur, pemimpinnya para bulan, menjadi salah satu bulan yang Allah agungkan. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam terbaik, bahkan hitungannya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi terbaik, menjadi Sayyidul Mursalin wal Anbiya, menjadi pemimpin para Rasul dan para Nabi. Al-Quran juga diturunkan di kota Mekah, maka Mekah menjadi kota terbaik, yang tadinya jahiliyah menjadi khairul ummah. Al-Quran ikut turun di kota Yathrib, yang kemudian ketika turun Al-Quran menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya, yang cahaya tidak akan pernah padam sampai nanti hari kiamat. Begitupun dengan kita manusia, ketika kita mendekat kepada Al-Quran, faman tabi'a hudai, siapa yang berpegang teguh pada pedoman dan kita berpegang teguh pada Al-Quran, betapa banyak kemuliaan yang akan Allah berikan kepada kita. Di antaranya apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, kita menjadi sebaik-baik manusia. Ketika ada manusia mendekat kepada Al-Quran, maka menjadi manusia terbaik. Luar biasa jaminan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh pada kitab-kitab yang Allah turunkan. Maka konsekuensi yang pertama, ketika kita sudah meyakini, memantapkan hati untuk beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, yang satu, maka kita harus mengajinya. Kita harus ngaji. Allah turunkan bukan untuk dipajang. Allah turunkan bukan hanya untuk kita beli lalu kita simpan. Kita kaji, ya, kita buka, kita baca, lalu kita tadabburi dan kita amalkan. Karena serba berpahala, ya, Al-Quran ini serba berpahala. Satu huruf senilai dengan 10 kebaikan. Kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Konsekuensi yang kedua, berusaha untuk mengamalkannya. Setelah kita mengajinya, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Nah, ketika kita mengamalkannya, feedbacknya tadi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita sudah mengamalkan isi Al-Quran, otomatis pasti gitu, kita tenang dan pasti kita senang. Berikutnya konsekuensinya adalah kita harus, dan hukumnya wajib, menaati isi yang ada di dalamnya, perintah yang ada di dalamnya, menjauhi larangan yang ada di dalamnya, tanpa terkecuali, tanpa pilih-pilih. Wah, ini bagus nih ayat ini, saya amalkan ayat tentang sedekah. Wah, ini bagus nih ayat tentang riba. Waduh, kayaknya agak susah, nanti dulu. Gak bisa. Harus seluruhnya tanpa terkecuali, gak bisa dipilih-pilih. Seluruhnya harus diamalkan dan berlaku kepada setiap muslim. Makanya Nabi pun tidak pilih-pilih. Ketika ada yang menego hukum Islam, maka Nabi tegas mengatakan, "Laukana Fatimah, andai saja Fatimah putriku mencuri, aku sendiri yang memotongnya. Apalagi Fatimah yang sekarang anaknya pejabat," misalnya, kata Nabi. Nah, maka dalam kita mengimani Al-Quran, termasuk mengamalkan isinya, tidak bisa kita pilih-pilih. Seluruhnya harus diamalkan semampu kita. Berikutnya, hendaklah kita menjaga adab terhadap kitab suci. Nah, Al-Quran dalam memperlakukannya ada adabnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atur wanita yang haid haram memegang mushaf Al-Quran. Laki-laki dan wanita yang junub punya hadas besar haram menyentuh Al-Quran. Diatur adab-adabnya. Melihat Al-Quran tergeletak di bawah, otomatis pindahkan. Cara membawanya, cara menyentuhnya, cara membacanya, semua diatur.
bagaimana adab-adab kita terhadap Al-Quran. Pun demikian dengan cara menafsirkannya. Nah, tidak bisa ngasal kita menafsirkan Al-Quran. Makanya ramai itu. Ada satu yang disebut ustadz, dia cukup terkenal di media sosial ketika dia menafsirkan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu kita tahu artinya adalah getaran atau guncangan, sehingga ditaksis maknanya menjadi hari kiamat. Nah, orang tadi yang disebut ustadz tadi menyebutkan Al-Qari'ah adalah qari, artinya pembaca, qara'a, sedangkan Al-Qari'ah itu lafaznya adalah qara'a pakai ain, bukan pakai hamzah. Nah, kata ustadz tadi katanya Al-Qari'ah itu bukan hari kiamat, bukan guncangan, tapi adalah qari perempuan. Nah, ini merupakan orang yang tidak punya adab dan sebetulnya tidak punya ilmu, bukan tidak punya adab. Nah, kita berusaha untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan memahami Al-Quran. Maka caranya adalah dengan mulai membacanya. Kemudian ada jaminan juga ketika kita ingin menghafal Quran, Allah Subhanahu wa taala pasti mudahkan. Apa dalilnya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk mengingatnya, untuk menghafalnya. Bahkan sebagai bentuk zikir kepada Allah, fahal mim muddakir, bagi orang-orang yang mau berusaha. Nah, kemarin ada bapak-bapak, Ustaz kalau mau menghafal Quran kapan ya? Sekarang. Nggak bisa ditunda sekarang. Ada anak-anak juga pengen hafal Quran, sekarang hafalinnya. Ketika kita punya keinginan untuk melakukan kebaikan, jawabannya adalah sekarang. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian konsekuensi berikutnya, hendaklah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, pedoman hidup yang utama. Kita punya musuh, bagaimana cara melawannya ada dalam Al-Quran. Kita punya keinginan, bagaimana tata cara untuk menggapainya ada dalam Al-Quran. Kita ingin mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, yang bahagia dunia akhirat, terdapat dalam Al-Quran pedoman kita. Dan seterusnya, seluruh aspek kehidupan, dari mulai manusia dilahirkan terdapat di dalam Al-Quran, sampai manusia mau meninggal terdapat di Al-Quran. Bahkan ketika manusia sudah meninggal, alam kuburnya, alam akhiratnya, surga nerakanya, terdapat penjelasannya di dalam Al-Quran. Maka tidak ada kitab lain yang selengkap ini. Maka sudah selayaknya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sehingga ketika ada muslim yang berselisih, maka jawabannya adalah kembali kepada Al-Quran. Kemudian disampaikan juga oleh para ulama ada hikmahnya bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab. Yang pertama, hikmahnya adalah menguatkan simpul keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada para rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Jadi rukun iman yang 6 itu, 5 poin lainnya selain daripada beriman kepada kitab, itu bisa dikuatkan dengan beriman kepada kitab Allah. Kenapa? Karena seluruh panduan beriman kepada Allah, panduan beriman kepada para rasul, panduan beriman pada malaikat, hari kiamat dan qadar ada di mana? Ada di dalam kitab, ada di dalam pedoman, ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka sangat penting sebetulnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita mengetahui tujuan dan petunjuk hidup dari setiap manusia. Di dalam Al-Quran kita bisa melihat bahwa tujuan kita itu tidak lain merupakan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan maksudnya beribadah secara ibadah mahdhah saja, tapi ghair mahdhah, ya. Bukan hanya beribadah secara ritual saja, tapi bagaimana caranya menjadikan setiap aktivitas itu bernilai ibadah. Dan itu bisa kita hasilkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang memiliki keuntungan itu. Dengan niat melakukan kebaikan saja kita tercatat kebaikannya, dan ketika kita mengamalkannya maka catatannya ditambah lagi. Maka tujuan kita adalah beribadah
dan tujuan berikutnya adalah menjadikan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah. Kemudian hikmah yang ketiga, maka dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, kita menjadi faham bahwa Al-Quran ini menjadi sumber hidayah. Menjadi sumber hidayah. Jangankan ketika kita membacanya, kita mendengarnya saja, itu sudah menjadi hidayah, menjadi petunjuk. Karena isinya ini ilmu semua. Sekarang kita membahas, para hadirin sekalian sekarang menyimak, mendengar, dan kita semua tidak ada satupun yang terlewat, seluruhnya mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu yang disampaikan dari ayat-ayat Al-Quran ini. Dan begitu juga yang dalam satu riwayat disampaikan keislaman dari Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana beliau menggapai hidayah? Salah satu wasilahnya adalah dengan membaca lembaran Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi satu sumber hidayah. Ketika bingung, aduh gimana harus memulai untuk berubah menjadi baik, gak usah bingung. La khaufun alaihim, gak usah bingung, gak usah gelisah. Mulai dari membuka pedoman dan mempelajarinya. Apa? Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga hikmahnya diturunkan Al-Quran dan kitab-kitab lainnya itu menjadi satu sumber ilmu. Menjadi satu sumber ilmu. Makanya tadi dijelaskan ketika ada orang yang berusaha merubah-rubah Al-Quran, justru dia mendapatkan ilmu baru. Ada seorang ahli di bidang medis, ketika meneliti Al-Quran justru mendapatkan sebuah fakta yang sangat luar biasa tentang dunia medis dari Al-Quran, menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang sumber ilmu. Kita juga mengetahui tentang halal dan haram dari Al-Quran. Kemudian kita juga mengetahui alasannya kenapa dihalalkan, kenapa diharamkan. Seperti halnya khamar saja, kita mengetahui bagaimana hukum yang terkandung di dalamnya, bagaimana tentang riba dan seterusnya, tata cara ibadah, tata cara sosialisasi, tata cara menjadi seorang pekerja yang baik, ada seluruhnya dari Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran menjadi sumber ilmu bagi seluruh umat manusia. Kemudian Al-Quran juga hikmah diturunkannya Al-Quran dan kitab-kitab lainnya adalah menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada satu riwayat dari hadis Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh dan hukumnya haram kita iri kepada manusia kecuali kepada dua golongan. Rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita tidak boleh memiliki rasa iri kepada manusia karena hukumnya haram kecuali kepada dua golongan. Siapa? Rajulun atahu Allahul Quran, kepada seseorang yang dia itu membawa Al-Quran. Maksudnya dia berusaha mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, kemudian mengamalkan dan mendakwahkannya. Kita boleh iri kepada orang itu. Dan dia yatsluhu ana al-lail wa ana an-nahar, dan dia beramal dengan Al-Quran siang dan malam. Silahkan boleh iri. Wa rajulun a'tahu Allahu malan, dan kita juga boleh iri kepada orang yang kaya raya, yang Allah berikan harta. Fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan orang itu tidak pelit dengan hartanya, tapi dia gemar bersedekah. Nah, maka keutamaan, salah satu keutamaan orang yang dekat dengan kitab, dengan Al-Quran, maka termasuk orang yang banyak dihasadi, menjadi orang yang banyak menjadikan objek pembicaraan oleh orang-orang lain. Makanya Nabi SAW ketika dakwah dengan Al-Quran, betapa banyak penolakan yang dilontarkan oleh kaum musyrikin dan kaum munafikin. Kemudian tidak ada alasan lain sebetulnya. Maka jawaban dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kesimpulannya adalah mulailah dari sekarang membuka kitab, membacanya, pelajari cara membacanya, tadabburinya, kemudian amalkan isinya. Nah, setelah itu maka kita insya Allah akan mampu menguatkan
simbol keimanan kita yang ketiga, yang cukup pokok sebetulnya. Karena bagaimana kita beriman kepada Allah, malaikat, Rasul, hari kiamat, dan qadar, itu seluruhnya tata caranya terdapat dalam Al-Quran sebagai kitab pedoman umat muslim yang berlaku mu'abbad fi kulli zaman, yang berlaku seluruh zaman kepada seluruh umat, tidak terikat dengan masa, tidak terikat oleh kaum tertentu, berlaku untuk seluruhnya. Maka wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin menyempurnakan bahasannya, karena bahasan ini sebetulnya cukup pendek ya, dan insya Allah hampir tidak ada penyimpangan dalam beriman kepada kitab-kitab, kecuali orang-orang yang tadi yang berusaha untuk menyelewengkan makna-maknanya, orang-orang liberal, orang-orang orientalis, seperti orang-orang yang menafikan berhijab itu tidak wajib dengan menukil ayat Al-Quran. Itu salah satu bentuk penyelewengan. Kemudian orang-orang yang menyebutkan bahwa Al-Quran ini, atau mempermasalahkan Al-Quran ini makhluk atau bukan, nah itu merupakan orang-orang kebiasaan Syiah biasanya. Penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya. Wallahu a'lam. Baik, barangkali ada yang mau menambahkan. Baik, kalau tidak ada, insyaallah untuk bahasan beriman kepada kitab cukup, dan insyaallah nanti dilanjut dengan simpul-simpul keimanan lainnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita untuk memperbaharui keimanan kita lebih baik lagi, lebih kuat lagi, dan lebih menghasilkan buah-buah yang bisa kita nikmati kelak di hari akhir. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan ini menjadi pertemuan yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat tentang keimanan kepada Allah, kepada malaikat, dan kepada kitabnya. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita untuk menyusuri ilmu-ilmu lainnya, ilmu-ilmu yang belum tuntas kita pelajari. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk menghadiri pengajian-pengajian dan kajian-kajian lainnya. Dan mudah-mudahan itu semua menjadi saksi bahwasanya kita termasuk orang yang tidak lalai terhadap kewajiban kita di dunia dalam melaksanakan thalabul ilmi yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kesalahan murni atas kekurangan dan kekhilafan saya pribadi, benarnya datang dari hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.